Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Langsung saja kita tonton video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sengaja disebarkan lagi berita-berita, rumor-rumor tentang adanya debat baru ini ceritanya. Ceritanya ini bakal ada debat baru antara Yai Imad vs Habib Rizik. Yang katanya ya di podcastnya siapa itu, pada Suka TV ya, pada Suka TV bersama seseorang ada statement bahwa siap memfasilitasi, ada yang memfasilitasi, seorang kiai, seorang ulama siap memfasilitasi debat antara Habib Rizik sama Yai Imad. Jujur, walaupun seandainya kata orang ini apa, pengikut-pengikutnya Imaduddin ini pada semangat dengan adanya debat, ada diskusi tentang tesis, saya sih tidak percaya. Saya tidak percaya sama sekali. Gimana mau percaya gitu loh. Dulu kalian semuanya tentu masih ingat ketika Imaduddin dulu membuat tantangan, menantang siapapun berdebat untuk 3 hari 3 malam ya, siapapun Kiai Imaduddin tidak akan pernah mundur, tidak gentar, siapapun ya, siapapun siap untuk melayani debat diskusi tentang perihal tesis. Faktanya padahal debatnya itu di wilayahnya, tempat kediamannya Kiai Imaduddin Usman. Fakta loh ini fakta. Ternyata ketika siapapun datang, ya saya ingat betul ada mantunya Habib Rizik, terus ada Buya Qurtubi, terus ada Gus Wafi, juga ada Gus Romel Abbas. Ketika mau ingin berdiskusi tentang tesisnya yang dikaji, yang diteliti oleh Imaduddin, faktanya bohong. Kiai Imaduddin tidak datang, kabur ya, kabur. Malah yang datang waktu itu adalah Tengku Qori. Dan hasil daripada diskusi tersebut sangat memalukan sekali. Tidak ada argumen di dalam yang disampaikan ya tentang perihal tesis nasabnya yang diteliti oleh Imaduddin. Lalu yang selanjutnya, dengan sejuta alasan Kiai Imaduddin, dengan sejuta alasan kenapa dia nggak hadir, karena tidak dihadiri oleh Robitoh, dan para pendukung pengikutnya Imaduddin pun sangat bersemangat dengan membuat sejuta alasan lagi. Katanya inilah, si itulah. Jadi sehingga mengakibatkan kiai yang dipuja-puja oleh para pengikutnya ini tidak hadir di diskusi tersebut. Lalu ada statement lagi. Kiai Imaduddin bikin statement lagi. Kalau seandainya Robito Alawiyah RA tidak terima, silahkan saya diundang. Saya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silakan undang saya kalau RA tidak terima. Wah, begitu lantang dan gagah statementnya Kiai Imaduddin Usman. Begitu garang dan lantang
Ya, saya ulangin nih. Saya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, walaupun ulama sedunia mensahihkan Pahlawi, saya Kiai Haji Imaduddin tidak akan membenarkan dan saya akan tetap membatalkan. Kiai Imaduddin, kalau RA tidak terima silahkan undang saya. Lalu ditanggapin tuh lah sama Robito Alawiyah. RA akhirnya dengan hormat, dengan rasa kehati-hatian, dengan rasa cinta kasih dan sayang, dengan cara adab, akhlak, nurutin apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman. Lalu Robito Alawiyah ngundang baik-baik dengan akhlak tentunya, ngundang baik-baik Kiai Imaduddin Usman, si ahli nasab tersebut. Diundanglah tuh waktu itu di Robito Alawiyah. Ternyata faktanya apa? Teman-teman, saya mau tanya sama kalian. Di Robito Alawiyah, Imaduddin datang atau tidak? Ayo, jawab jujur. Tidak. Hah? Kabur. Kabur. Oke, sekarang tiba-tiba ada rumor baru lagi hasil dari podcast atau video-video yang sebar. Ini akhirnya Kiai Imaduddin berani berdebat dengan Habib Rizik. Gua heran sama lu. Saya heran sama Imaduddin. Mat, lo itu mau ngaji nasabnya, lo tuh mau mengkaji nasabnya Habib Rizik atau Pahlawi? Yang jelas dulu. Yang jelas, lo itu mau mengkaji nasabnya Pahlawi atau Habib Rizik? Yang jelas dulu. Lo nantangnya siapapun 3 hari 3 malam, atau nantang Robito, atau nantang Habib Lutfi, atau nantang Habib Rizik. Yang jelas. Soalnya apa? Selama ini kita dipertontonkan dengan kesaksian-kesaksianmu yang dobol-dobolan. Selama ini kamu cuma dobol-dobolan. Umat muslim itu sudah bosan dibodohi sama kamu. Katanya tesis, diajak diskusi, kabur. Katanya penelitian, nantang-nantang, diturutin untuk diskusi, kabur lagi. Ini yang jelas gitu loh, yang jelas. Ente itu meneliti nasabnya Habib Rizik atau meneliti nasabnya Pahlawi. Ente ini yang mau ditargetkan ini Habib Rizik atau Pahlawi. Kalau yang ditargetkan Pahlawi, saya siap berdiri tegak. Tapi kalau yang ditargetkan Habib Rizik, gua nggak ikut-ikutan, lo urus sendiri. Itu pun kalau lu punya nyali. Berani nggak sama Rizik Syihab? Oh, nantang perang tuh. Berani nggak? Jangan cemen dong. Dulu kan ente satu kubu. Ente dulu juga FPI. Iya kan? Tuh. Ente ngakunya pribumi. Katanya itu Pahlawi penjajah. Katanya Pahlawi pembela sejarah. Katanya pemalsu makam. Katanya penjajah Indonesia. Sedangkan ente katanya pribumi. Tuh, Rizik Syihab nantang perang. Lu berani nggak? Berani nggak? Ayo. Gue pengen denger nih, Mat. Lu berani nggak? Lu kalau meneliti nasab Pahlawi, gue berdiri tegak. Karena gue fatwa-fatwa ulama-ulama sepuh yang mensahihkan Pahlawi. Gue ikut ulama-ulama sepuh, bukan ikut ulama kayak ente yang baru kemarin sore, yang terkenal karena polemik, yang terkenal karena kontroversi, gitu loh. Gue nggak mungkin percaya ente. Gue lebih percaya dengan para alim ulama, para kiai-kiai sepuh. Contohnya Mbah Maimun Zubair, gitu loh. Contohnya Gus Dur, contohnya Gus Bah. Iya, para alim-alim kami, kiai-kiai kami.
ahli kitab, ahli fikih, ahli macam-macam. Gitu loh. Kalau ente kan ahli kontroversi, ahli nasab kontroversi. Penelitiannya dari penelitian Dr. Sugeng Ikan Nila. Nah, kan begini. Karena ketika ada statement bahwa ternyata Kiai Haji Maduddin ini siap berdebat nih dengan Habib Rizik. Ini kalau seandainya diiyakan, kabur lagi apa enggak? Jujur saya udah hampir nggak percaya ini apa yang disampaikan sama Imat. Imat itu nggak cuma membodohi saya, membodohi umat Muslim. Sudah yang percaya banyak, sampai otaknya berpolemik masing-masing. Otaknya pengikutnya itu udah berpolemik aja, udah orang ngikutin Imat itu, sampai ada yang rusak, ada yang terprovokasi, ada yang ujar kebencian hanya gara-gara dengerin tesisnya Imat. Faktanya nggak ada, itu diskusi itu nggak ada. Kita itu udah bosen dibawain sama tesis-tesis laba-laba kayak gitu. Ya, halo, pertanyaannya, umat Muslim, kalian percaya tidak dengan omongan Imaduddin? Tidak percaya. Percaya nggak? Tidak. Gue sih jujur udah nggak percaya. Saran saya buat HRS. Buat HRS, untuk saran saya, HRS jangan ladenin. Jangan ladenin tantangan-tantangan dobel-dobelan. Itu lah paling tantangan dobel-dobelan. Bohong itu. Itulah. Bohong besar itu. Itu paling kalau seandainya diiyakan, cuman pansos. Kalau seandainya ada yang mengiyakan, seandainya HRS, ya saya siap untuk berdiskusi. Proyek lagi deh, anggaran lagi deh, dapat cuan lagi deh. Habis itu walaupun kabur, saya kasih tahu ya. Saya cari kasih tahu ini. Itu kalian para pengikutnya Imat ya. Sekarang pentolan-pentolanmu lagi dikejar sama umat lo. Sudah Kesian lu Gus buat pleret, sahabat saya bakal kena imbas. Kalian teman-temannya juga mau cuci tangan ya? Iya. Kasihan tuh Gus buat pleret. Dulu berkawan sama saya baik-baik saja, sekarang nggak begini. Kasihan Gus buat. Dulu berkawan dengan saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Dulu gue backup. Jangan diisi. Dulu tanpa ada pengawalan polisi banyak, nggak ada. Ketika Gus Fuad banyak yang ancam dulu tidak perlu dikawal polisi segitu banyaknya, enggak, gue kirimin pasukan dulu. Gus Fuad barat. Sekarang kok takut? Itu organisasi apa itu namanya? Kenapa nggak dikawal tuh? Kemarin juga yang demo tuh bukan orang banyak di Jogja kok, ya. Orang Jogja kemarin yang demo Gus Fuad, mau nyamperin Gus Fuad bukan orang banyak, katanya cuma 30 orang. Lu organisasi, katanya banyak pasukannya. Kenapa malah polisi? Lu pada kemana aja? Lu gak backup? Lu gak backup Gus Fuad beret? Cuci tangan, kabur. Kalian ngakunya pribumi, kalian ngakunya Nusantara, kalian ngakunya NKRI. Yang kalian katakan sebagai pencacah Indonesia, Balawi katanya. Udah nantang perang lo. Berani nggak? Lagian kita mestinya itu satu kesatuan. Dari awal itu sadar adanya polemik itu memecah belah. Mestinya itu jangan ikut-ikutan, ya. Semuanya ruwet gak? Apa yang kalian hasilkan? Gak ada. Yang hasil mereka lah yang punya kepentingan. Mereka dapat apa? Dapat apa? Dapat dosa. Kubu-kubuan biar cepat perang. Katanya Indonesia, katanya NKRI, katanya Pancasila, kok jadi intoleran? Ayo. Gue tuh udah ngasih tahu dari awal, gedek sama ente, tau nggak? Gedek, tau nggak? Gue udah kasih tahu, lu kalau gak suka sama HRS, sama Bahar Smith, ya sudah personalnya aja. Lu ngapain bapak Balawi? Orang ngaji kamu usir-usir.
Kamu udah sholat, udah sinting itu orang-orang itu pengikutnya Imat itu. Sinting itu. Itu baru guru tua. Baru guru tua aja udah bingung. Apalagi pecintanya Habib Lutfi. Apalagi pecintanya para ulama-ulama yang lain. Itu loh baru guru tua. Baru guru tua, baru satu. Kamu ngapain? Nyaku pribumi. Tuh, pecinta-pecintanya kamu katakan budak. Apa? Kalian bukan manusia. Ketika kita ngomong bener, kau katakan budak. Jongos. Lu jongosnya Dajjal. Kita itu cuma gak suka lu bikin sara. Gua cuma gak suka lu intoleran begitu. Bisa bertoleransi kepada non-muslim, tapi intoleran dengan saudara-saudara kita yang muslim. Bajingan kamu itu. Pengikutnya Imat itu banyak yang bajingan. Ya walaupun gak semua, walaupun masih banyak yang sadar, tapi kebanyakan bajingan pengikutnya itu. Bajingan. NKRI, Pancasila, Nusantara, pribumi. So jago kamu. Gua jagoan. Emang gue jago. Dari dulu juga gue jago. Gue jarang-jarang aja sekarang ngonten. Ayo, kalian bajingan apa enggak? Kalau kalian enggak bajingan, jaga persatuan. Yang menjaga persatuan, dia bukan bajingan. Yang menjaga para alim ulama, para kiai, para habaib, mereka bukan bajingan. Tetapi kalau ada yang memecah belah antara kiai dan habaib, mereka siapa? Bajingan. Fix. Bajingan. Kamu suka menyakiti perasaan umat. Gak boleh. Bajingan. Baru saya ngomong beberapa menit, kamu sudah panas. Panas kalungan kulkas. 3 tahun kamu kemana saja? 3 tahun kamu dapat apa? 3 tahun apakah tesis itu terbukti? Aku sudah bilang setahun yang lalu. Makanya aku jarang live di YouTube itu kan apa? Sudah males, sudah muak. Sudah 3 tahun kamu seperti orang goblok, wis tuwek-tuwek podo jembutan. Utaknya kayak anak-anak sing durung jembutan. Paham? Tuwek bukannya istiqomah. Udah tua bukannya istiqomah. Mikirin kebahagiaan untuk keluargamu, untuk anakmu, untuk cucumu. Mikirin nasab-nasab yang gak penting, yang gak ada urgensinya. Cina sudah mau bikin matahari, Indonesia bikin nasab. Goblok. Ilmu apa? Ilmu itu harus dikaji. Itu baru ilmu. Berdalih atas nama ilmu, bersembunyi atas nama ilmu, bertopeng atas nama pribumi, bertopeng atas nama NKRI, bertopeng atas nama Wali Songo. Sejatinya kalian merusak marwah Wali Songo. Bajingan. Wali Songo nggak kayak begitu. Teman-teman gua udah banyak yang kedoktrin gara-gara tesis laba-laba yang tidak jelas, yang niat dan cita-citanya hanya membuat polemik untuk mencari keuntungan semata. Polemik ala-ala polemik gadungan begitu kawal. Malu saya. Ya. Maka kalau seandainya ada rumor tantangan Kiai Imaduddin berani berdiskusi dengan HRS, jangan percaya. Mana saya sarankan untuk HRS, kalau mau dengar saran saya, jangan pernah mengiyakan tantangannya Imam. Itu hanya pancingan belaka. Itu pancingan belaka itu. Jangan iyakan. Jangan diiyakan. Walaupun saya tidak sepakat ya. Walaupun secara politik kebangsaan saya tidak sejalan dengan HRS ya. Tetap kok sama-sama jahatnya kok. Imat lebih jahat itu. Imat itu lebih jahat. Soal ini kenapa? Yang dibidik seandainya dia tidak suka dengan HRS ya, karena dampak dulu ia ingin mencalonkan menjadi bupati, tidak didukung sama HRS, tidak didukung sama FPI, lalu dia sakit hati akhirnya buat polemik walaupun yang dibidik HRS. Kenapa? Gua sebagai umat muslim ya,
Gua sebagai umat muslim, gua sebagai orang pribumi, gua gak setuju dengan adu dombanya iman. Lu gak setuju? Lu mau setuju silakan aja. Ya, waktu nanti akan menentukan. Waktu nanti yang akan membuktikan apa yang saya sampaikan dari 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu sampai detik ini. Saya tetap konsisten. Arya itu pelin-pelan loh. Dulu dia mendukung Imad. Iya, dulu gua mikir Imad itu baik. Gua mikir Imad dulu mengkaji tesis yang katanya ilmu. Tetapi ilmu kok tanpa kajian. Ketika mau dikaji bareng-bareng kabur. Ilmu apaan itu? Ilmu dajjal. Saya akhiri, ma'assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.